Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iswandi, NPM 2235 Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya, yaitu environment, setup, dan workflow. Yang pertama, environment setup. 1. Get started with React Native. Expo adalah React Native framework tingkat produksi. Expo menyediakan perkakas pengembang yang memudahkan pengembangan aplikasi seperti perutean, berbasis file, pustaka standar modul asli, dan banyak lagi. Framework Expo bersifat gratis dan open source dengan komunitas aktif di GitHub dan Discord. Tim Expo bekerja sama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru ke Expo SDK. Tim di Expo juga menyediakan layanan aplikasi Expo atau IAS, serangkaian layanan opsional juga yang melengkapi Expo. Kerangka kerja di setiap langkah proses pengembangan. Untuk membuat proyek Expo baru, jalankan perintah melalui terminal kita dengan menuliskan npx create min expo min app.lets. Setelah membuat aplikasi, periksa panduan memulai expo lainnya untuk memulai pengembangan aplikasi yang ingin dibuat. 2. Set up your environment. Memulai dengan React Native sangat cocok jika kita ingin membangun aplikasi mobile dengan JavaScript untuk iOS dan Android. Pertama, unduh Node.js sudah termasuk npm dari Node.js-nya. Lalu install CLI, export CLI untuk memulai tidak membutuhkan kustomisasi mendalam, atau npm install min-g export min-CLI, atau React Native CLI untuk kontrol penuh, yaitu npm install min-g react min-native min-CLI. Untuk Expo, unduh aplikasi Expo Go di perangkat mobile untuk langsung menguji aplikasi tanpa emulator. Mulai proyek dengan Expo init my app, lalu npm install untuk melihat hasilnya di perangkat. Sedangkan untuk React Native CLI, install emulator seperti Xcode untuk iOS atau Android Studio untuk Android. Kemudian buat proyek dengan npx React min native init my app dan jalankan npx React min native run min Android atau run min iOS sesuai platform. React Native menyediakan struktur proyek dengan file utama app.js untuk membangun UI. Coba buat komponen pertama kita dengan menambahkan view dan teks sederhana yang menampilkan teks seperti hello React Native. Untuk pengembangan lebih lanjut, pelajari komponen dasar, styling menggunakan style sheet, dan manajemen state serta props. Yang ketiga, integration with an Android fragment. Untuk mengintegrasikan React Native dengan Android fragment, mulailah dengan proyek Android dan tambahkan dependensi React Native di file build.grad pada level app. Selanjutnya, buat sebuah fragment baru, yaitu my React fragment, dan inisialisasi React Native di dalamnya dengan React root view dan React Instant Manager di dalam fragment ini. Tentukan komponen React Native yang akan ditampilkan dengan memanggil mReact root view .start React application dan sebutkan nama komponen tersebut. Tambahkan fragment ini ke layout Android menggunakan fragment manager. Terakhir, pastikan komponen React Native dengan nama yang sesuai sudah ada di dalam project React Native kita, agar dapat ditampilkan dalam aplikasi Android Native. Yang keempat, building for TV device. Untuk membangun aplikasi React Native bagi perangkat TV seperti Android atau Apple TV, mulailah dengan project React Native yang sudah ada atau baru. Pastikan UI dirancang untuk layar besar dengan elemen yang mudah dinavigasi menggunakan remote. Gunakan TV event handler untuk mendeteksi navigasi remote control agar pengguna dapat berpindah fokus antara elemen dengan mudah. Untuk Android TV, tambahkan kategori leanback underscore launcher di Android manifest.xml dan gunakan pusaka React Native min default untuk dukungan Apple TV. Terakhir, uji aplikasi di emulator TV atau perangkat fisik untuk memastikan navigasi dan tampilan berfungsi optimal. Yang kelima, out of 3 platform. Dalam konteks React Native, out of 3 platform merujuk pada platform yang didukung oleh React Native tetapi tidak termasuk dalam inti utama proyek.
Artinya, platform ini memiliki dukungan tersendiri di luar repositori inti React Native dan membutuhkan pustaka atau modul tambahan untuk diintegrasikan. Contoh out of three platform adalah Mac OS, Windows, dan tvOS. Untuk menggunakan platform ini, kita perlu menambahkan pustaka yang sesuai seperti React Native seperti React Min Native Min Windows untuk Windows atau React Min Native Min tvOS untuk Apple TV. Dukungan ini memungkinkan pengembang menggunakan React Native di berbagai platform seperti selain Android dan iOS. Out of three platform tetap memungkinkan penulisan kode lintas platform, meski sering memerlukan beberapa penyesuaian khusus sesuai kebutuhan platform yang diintegrasikan. Selanjutnya, workflow. 1. Running on device. Untuk menjalankan aplikasi React Native pada perangkat PC, pertama, hubungkan perangkat Android melalui USB atau aktifkan developer mode serta USB debugging, kemudian jalankan npx React Min Native run min Android. Untuk perangkat iOS, pastikan perangkat terhubung ke Mac dan terdaftar di Xcode. Lalu gunakan npx React Min Native run min iOS min device nama perangkat. Setelah aplikasi berjalan, kita dapat mengujinya langsung pada perangkat dan melakukan debugging menggunakan fitur remote debugging atau console logs. Pastikan untuk memeriksa kinerja aplikasi perangkat nyata sebelum rilis. Yang kedua ada fast refresh. Fast refresh adalah fitur di React Native yang memungkinkan kita melihat perubahan kode secara langsung di aplikasi tanpa kehilangan status atau data aplikasi. Fitur ini meningkatkan produktivitas dengan mempercepat proses pengembangan karena kita tidak perlu mereload aplikasi sepenuhnya setiap kali melakukan perubahan. Fast refresh bekerja dengan cara menjaga komponen yang tidak berubah dan tetap berjalan dan hanya memperbarui bagian kode yang dimodifikasi. Untuk menggunakan fast refresh dalam workflow React Native, pastikan kita telah mengaktifkan fitur ini. Biasanya sudah aktif secara default di React Native versi terbaru. Kita perlu memulai dengan menjalankan aplikasi menggunakan perintah seperti npx React Min Native run min Android atau npx React Min Native run min iOS. Dan setelah aplikasi berjalan, setiap perubahan kode akan langsung diterapkan tanpa harus memulai ulang aplikasi atau kehilangan status aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, Metro. Metro adalah bundler JavaScript yang digunakan dalam workflow React Native untuk mengonversi kode JavaScript menjadi format yang dapat dijalankan di perangkat Android dan iOS. Metro menggabungkan file JavaScript menjadi satu bundle, mendukung hot reloading untuk pembaruan antarmuka secara real time, dan mengonversi kode modern seperti JSX dan IS16 ke dalam format yang kompatibel dengan menggunakan watch mode dan caching. Metro mempercepat waktu pembangunan dengan memantau perubahan file dan mengurangi proses build yang berulang. Secara keseluruhan, Metro mengelola bundling dan memperbarui kode selama pengembangan aplikasi React Native. Yang keempat ada using libraries. Menggunakan pustaka dalam workflow React Native memungkinkan pengembang menambah fungsionalitas aplikasi dengan cepat tanpa menulis kode dari nol. Untuk menambahkan pustaka, cukup install dengan npm atau yarn, misalnya npm install .react min navigation /native. Untuk pustaka navigasi, beberapa pustaka mungkin memerlukan dependensi tambahan atau konfigurasi di file native seperti Android manifest.xml atau app.js. Pada React Native versi terbaru, pustaka akan otomatis terhubung tanpa perlu linking manual. Setelah pustaka terpasang, kita dapat menggunakan dalam kode aplikasi seperti mengimplementasikan navigasi menggunakan React Min Navigation. Jangan lupa untuk memperbarui pustaka secara berkala menggunakan perintah npm update atau yarn upgrade agar aplikasi dapat menggunakan versi terbaru. Yang kelima ada using TypeScript. Menggunakan TypeScript dalam workflow React Native memungkinkan pengembang untuk menambah tipe statis pada aplikasi yang dapat meningkatkan keandalan kode dan memudahkan pemeliharaan. Untuk memulai, kita bisa membuat proyek React Native dengan TypeScript menggunakan perintah npx React Min Native init project name min template React Min Native min template min TypeScript. Setelah itu, kita dapat menulis kode TypeScript di file .tsx dan .ts untuk komponen dan modul JavaScript.
React Native sendiri sudah mendukung TypeScript secara default, tetapi kita perlu memastikan bahwa file tsconfig.json dikonfigurasi dengan benar untuk pengaturan tipe dan kompilasi. Dengan TypeScript kita mendapatkan manfaat seperti auto compilation, pemeriksaan tipe, dan deteksi kesalahan lebih awal dalam pengembangan yang membantu mengurangi bug dan meningkatkan kualitas kode aplikasi React Native. Yang terakhir ada upgrading to new version. Meningkatkan versi React Native ke versi terbaru adalah bagian penting dalam workflow pengembangan. Karena pembaruan ini sering mencakup fitur baru, perbaikan bug, dan pembaruan keamanan. Untuk mengupgrade-nya, pertama pastikan kita membackup project dan mencatat dependensi yang digunakan. Gunakan perintah npm native upgrade untuk memperbarui project ke versi terbaru yang akan memperbarui file konfigurasi dan dependensi. Setelah itu, periksa dan sesuaikan perubahan dalam kode jika diperlukan, karena pembaruan dapat mempengaruhi API dan cara kerja tertentu. Selain itu, perbarui juga pustaka terkait seperti React Main Navigation atau pustaka pihak ketiga yang mungkin memerlukan pembaruan untuk kompatibilitas dengan React Native terbaru. Terakhir, lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik setelah pembaruan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.